Perkenalkan, saya Alivia Anita Hanafi dengan NBI 14621000088 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriana dengan NBI 14621000090 dari Prodi Teknik Informatika. Halo teman-teman, kali ini kita akan menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Jembatan ini menjadi saksi bisu peristiwa yang sangat penting di Surabaya, yaitu peristiwa 10 November yang sampai saat ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Awalnya, jembatan ini sebagai penghubung antara Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun. Dikarenakan ada peristiwa pertempuran pada 10 November 1945 antara pejuang Indonesia melawan penjajah dan sampai banyaknya darah para pejuang di jembatan ini, maka jembatan ini dinamakan Jembatan Merah. Jembatan ini juga menjadi saksi tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Di sekitar Jembatan Merah sampai saat ini masih banyak gedung-gedung bersejarah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Tidak jauh dari sini terdapat juga Hotel Yamato yang berjarak 2-3 km yang saat ini berubah nama menjadi Hotel Majapahit. Untuk cerita lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang saat ini sudah berada di Hotel Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengusung tema Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Kemerdekaan. Saya Tengku Bintang Zaki Irmaisa dengan NBI 14621000133 dari Prodi Teknik Informatika. Kenalkan, saya Video Ananda dengan NBI 14621000125 dari Prodi Teknik Informatika. Halo teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam budaya serta cerita kepahlawanan. Nah, salah satu kota di Indonesia yang memiliki beragam cerita kepahlawanan ada di kota Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah pahlawan yang ada di Hotel Majapahit, kota Surabaya. Nah, sekitar awal abad ke-20, Hotel Majapahit Surabaya dijadikan tempat perlindungan bagi para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang ada di kota Surabaya. Nah, hotel yang berdiri dari tahun 1910 ini merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia di kota Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari jajahan kaum Belanda. Banyak sekali kejadian yang telah terjadi di depan Hotel Majapahit ini, atau yang kita kenal dahulu adalah sebagai Hotel Yamato. Salah satu contohnya adalah penyobekan bendera Belanda oleh arek-arek Surabaya menjadi bendera Indonesia yang menandakan bahwa arek-arek Surabaya telah memenangkan penjajahan dari Belanda pada waktu itu. Peristiwa tersebut telah menjadi peristiwa yang tidak mungkin dilupakan oleh kita. Bagaimana tidak? Karena sejak sekolah dasar pun kita telah diceritakan oleh guru kita bagaimana leluhur kita, kakek nenek kita memperjuangkan Surabaya dari jajahan Belanda. Sekarang pun Hotel Majapahit ini telah menjadi bagian dari wisata yang dapat dinikmati oleh warga Surabaya. Di sekitarnya pun terdapat gemerlap lampu-lampu malam yang sangat indah bila dinikmati oleh keluarga, dengan kerabat, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, banyak sekali makanan-makanan yang dapat dinikmati. Kita dapat bersuah foto bersama-sama dengan keluarga dan kerabat yang berada di Jalan Tunjungan ini. Nah, jadi itulah kisah perjuangan para pahlawan yang ada di Hotel Majapahit, kota Surabaya. Nah, semoga dengan kisah ini kita para pemuda-pemudi dapat menghargai perjuangan para pahlawan yang dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya bakalan ada rekan saya yang lainnya yang akan menceritakan kisah-kisah kepahlawanan para pahlawan di tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Surabaya. Lebih tepatnya ada di Tugu Pahlawan, kota Surabaya. Nah, mari kita lihat keseruan mereka di sana. Halo teman-teman, saya Arjun Atilung Jalu Sakti dengan NPI 14621000100 dari Prodi Informatika. Tugu Pahlawan di Surabaya merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang sejarah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Tanggal puncak pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu atau Inggris itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang menggagas dibangunnya Tugu Pahlawan adalah Dul Arnowo, Kepala Daerah Kota Surabaya periode 1950 sampai 1952.
Ia mengusulkan kepada pemerintah pusat agar didirikan suatu monumen peringatan untuk mengenang peristiwa 10 November 1945. Pada 1951, pemerintah pusat menyambut baik usulan tersebut. Maka, secara resmi didirikanlah Tugu Pahlawan tepat di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Tepatnya di bekas gedung Kempetai yang hancur terkena tembakan meriam sekutu dari pelabuhan Tanjung Perak. Berangkat dari peristiwa tersebut, pada tahun 1951, pemerintah daerah Surabaya mengusulkan untuk memperingati pertempuran 10 November 1945 dengan membangun monumen di bekas gedung Kempetai yang hancur tersebut. Usulan tersebut pun diterima dan pembangunannya pun dibiayai pemerintah daerah Kota Surabaya dengan dibantu oleh pemerintah pusat dan juga sumbangan dari para donatur. Maka dibangunlah Tugu Pahlawan. Pada 10 November 1952, dalam peringatan Hari Pahlawan, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Tugu Pahlawan di Surabaya. Tugu Pahlawan melambangkan perjuangan arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Tugu Pahlawan dibangun dengan tinggi 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi ruas dan kanal luas mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Selain Tugu Pahlawan, terdapat puluhan tugu dan patung yang dibangun di atas kawasan yang menjadi titik pertempuran arek-arek Surabaya melawan penjajah Inggris.